Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah mengikuti event kejuaraan dunia Rapid dan Blitz di Kazakhstan beberapa hari yang lalu, kembali Magnus Carlsen dan Jan-Christoph Duda ataupun Hikaru Nakamura atau beberapa Grandmaster top dunia turun gunung kawan untuk mengikuti turnamen mingguan yang ada di chess.com Title Tuesday atau turnamen online mingguan setiap hari Selasa kawan. Turnamen ini ada dua sesi kawan setiap hari Selasa malam. Ada sesi early dan sesi late-nya. Untuk sesi pertama early ini dimenangkan oleh Jan-Christoph Duda kemarin malam kawan dengan perolehan 10 poin dari 11 game yang dimainkan. Ada juga Hikaru Nakamura menempati atau mengikutinya di posisi kedua bersama Maxim Chigaev. Sedangkan Magnus Carlsen di sesi pertama ini kurang bagus tempatnya kawan. Di akhir klasemen berada di posisi ke-16. Dan tadi sempat saya lihat ada beberapa akun dari Indonesia yang mengikuti turnamen ini. Mungkin kalian tahu kawan, akun-akun ini tadi ada di bawah sekali posisinya. Memang game yang dimainkan tidak lengkap dari 11 game kawan. Ada di bawah tadi. Di sesi pertamanya ada 2 nama kawan atau 2 akun. Ya mungkin kalian mengenal Capriaga Rian atau Rian Capriaga ini kawan. Apakah dia seorang atlet? Nanti di sesi keduanya kawan dia bermain penuh mendapatkan skor 6 poin. Dan satu lagi akun Regita Deshari Putri atau Putri Regita Deshari. Apakah kalian mengenalnya akun ini atau salah satu juga penggemar dari Legenda Catur Dunia, 2 nama ini kawan. Sedangkan di sesi keduanya kawan, Magnus Carlsen juga posisinya kurang bagus, tidak seperti biasanya, hanya menempati posisi ke-7, mendapatkan 8,5 poin. Dan sesi kedua ini dimenangkan oleh Dmitry Kolarz bersama Matthias Blupom dengan 9,5 poin. Ada juga Grandmaster asal Iran, Masud Mosadikpor. Dan ada 2 nama juga kawan di sesi kedua, ada nama Iren Kharisma Sukandar, saya lihat tadi posisinya berada jauh kawan, di sekitar 170-an posisinya. 179 kawan posisinya Iren Kharisma Sukandar, lengkap memainkan 11 game mendapatkan 5 poin, hasil dari 4 kemenangan 2 kali remis dan sisanya kalah. Dan satu nama lagi kawan, yaitu tadi saya lihat ada ya lumayan di posisi lebih baik daripada Iren, mendapatkan 6 poin kawan. Di mana tadi? Sekitar sini tadi saya lihat. Nah ini dia kawan, Rian Capriaga, satu nama dari Indonesia. Mungkin kalian mengenalnya. Apakah dia atlet? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian mengetahui akun ini, mungkin nanti kita akan coba pantau terus kawan, apakah setiap minggu dia ikut berlaga di event mingguan ini. Tapi cukup berat kawan bagi kawan-kawan di Indonesia untuk mengikuti event ini, karena waktu penyelenggaraannya mengikuti waktu belahan dunia lain kawan, Eropa ataupun Amerika. Jadi kita kalau mengikuti turnamen ini pasti bermain saat tengah malam. Oke, requestan dari kawan-kawan tadi menginginkan permainannya Iren Kharisma Sukandar kawan di event ini. Tadi kita lihat posisi Iren di 100 berapa kawan, 170-an ya sekitar tadi. 179 ya, ini Iren. Babak pertama langsung bertemu dengan MVL, cukup berat, langsung kalah Iren. Kedua pun kalah, baru babak ketiga, keempat, kelima, dan keenam, 4 kali berturut-turut Iren menang. Kita akan coba lihat permainan Iren menghadapi MVL ini, bagaimana Iren sampai kalah. Dan satu lagi nanti gamenya menghadapi FIDE Master kawan, menghadapi Polanco Nunes ini. Langsung kita ke papan permainannya Iren menghadapi MVL di babak pertama Title Tuesday Blitz sesi kedua atau sesi late. Iren mengawali dengan pembukaan pion E4 dan MVL membalas dengan permainan Sicily Defense pion C5. Kuda C3 memilih variasi tertutup Iren kawan, kuda C6, gajah B5, tekan kuda, kuda D4 berbalik ancam gajah. Di sini pilihan utama bagi putih adalah menghindari serangan kuda kawan ke petak C4 atau melanjutkan pengembangan kuda F3. Iren memilih pengembangan kuda F3 dan 2 pilihan utama bagi hitam adalah sikat gajah melakukan pertukaran diambil balik oleh kuda atau pion E6. Pion E6 dipilih oleh MVL. Dan di sini kalian bisa melanjutkan mempertahankan gajah ditarik mundur ke petak C4, pilihan utama mengamankan raja, pilihan nomor 2, ataupun juga pertukaran kuda ini nomor 3 kawan.
memilih dengan rokade mengamankan raja oleh Iren, dan pion A6 pilihan utama kuda berkembang ke petak E7 pilihan nomor 2 kawan, atau melakukan pertukaran kuda sikat gajah pilihan nomor 3. MVL memilih dengan pion A6. Gajah dipertahankan ke petak D3 agar tidak kena tempo, kena tekan terus kawan dengan pion B5, dan dijawab MVL kudanya mundur kembali ke petak C6. Benteng E1 seperti biasa mengeluarkan benteng langsung ke lajur pusat, pengembangan kuda G ke E7 lanjut MVL. Pion A4 kawan menghentikan potensi pion B5 agar hitam tidak mendapatkan penguasaan ruang sayap menteri, dan di sini kuda ke G6. Selanjutnya mengeluarkan gajah rokade di langkah berikutnya. Gajah J4 jelas memberikan jalan bagi pion D4 bertarung di petak pusat. Gajah E7, pion D4 diladeni seperti biasa dalam permainan Sisilia kawan, diambil balik oleh kuda, dan di sini rokade pilihan utama oleh MVL mengamankan raja. Pion H3 lanjut Iren, menteri C7, gajah mundur ke petak A2, jelas menghindari discover tadi dari menteri kawan. Selanjutnya pion D6. Memberikan ruang bagi gajahnya mungkin ditempatkan di petak D7, nanti pertukaran kuda akan dilakukan, gajah ditempatkan di diagonal ini. Mungkin itu bisa jadi rencananya. Gajah E3, gajah D7, menteri naik ke petak D2, mengkoneksikan kedua benteng, dan di sini kuda manuver ke petak E5. Mencoba manuver kawan apakah ke petak C4 untuk ancam menteri, ancam gajah, sehingga memaksa pertukaran nanti dengan gajah terang yang dipersiapkan oleh Iren di diagonal A2 G8. Oleh karena itu Iren menggeser menterinya kawan untuk awasi petak C4, benteng AC8 memberikan dukungan lebih pada petak C4. Benteng AD1 balas Iren, kuda lompat ke petak C4, dan Iren mempertahankan gajah terangnya kawan. Kalau di sini Stockfish menyarankan pertukaran langsung kawan. Ya, kalian ikuti juga dengan pertukaran menteri. Itulah saran dari Stockfish, dan kalian bisa melanjutkan dengan pion A5. Tapi Iren mempertahankan gajah gelapnya juga dari serangan kuda. Berikutnya kuda juga ancam pion B2, gajah mundur ke C1, tetap menjaga dua gajahnya. Memang secara teoritis gajah sedikit lebih kuat dari kuda kawan, tapi dalam permainan masih tertutup seperti ini ya, apapun masih bisa terjadi. Masih mempunyai keuntungan dua perwira semacam ini, tergantung yang main bagaimana. Gajah F6, tekan kuda D4, ada masalah, masih ada benteng, dan di sini raja bergeser ke petak H1. Lagi-lagi Stockfish menyarankan pertukaran perwira sikat kuda ini kawan. Ya, pertukaran menteri, itulah harapan dari Stockfish kawan. Dilanjut pertukaran gajah, dan nanti kalian bisa melanjutkan dengan langkah kuda D ini mundur kawan, untuk menghindari tekanan dari dua perwira hitam ini. Iren memilih menggeser raja kawan, menghindari diagonal gelap ini yang bisa dimanfaatkan oleh menteri. Biasanya untuk tujuan pion F-nya akan didorong, dan di sini MVL menggeser benteng FE8. Menteri langsung keluar ke petak H5 oleh Iren kawan. Terlalu terburu-buru mengeluarkan menteri. Pada posisi ini kawan, selain mengeluarkan menteri ke petak H5, menteri ini bergeser ke petak D3. Tetap memperkuat beberapa perwira di pusat merupakan pilihan terbaik. Keluar ke petak A5 dan menteri B6. Mencoba tekan pion B2, mencoba tekan kuda D4 dengan dukungan gajah. Kira-kira untuk mengantisipasi langkah seperti ini, ancaman seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh putih kawan? Tentu langkah yang logis adalah sikat kuda ini terlebih dahulu, kuda mundur ke petak B3. Tapi nanti juga akan jadi seperti ini kawan, kalau melakukan langkah seperti ini, kuda B3, gajah ambil kuda C3, diambil balik oleh pion, dan kalian bisa melanjutkan juga. Mungkin di sini benteng akan ambil pion yang di sini, ataupun hitam juga bisa memilih ambil pion yang di sini, bisa juga dilanjutkan oleh hitam. Posisi putih akan tertekan dengan variasi ini pun. Tapi di sini kawan, Iren mungkin salah klik atau mouse slip kawan, melangkahkan gajah ke petak B2. Mungkin terlihat juga bukan mouse slip, mungkin tujuannya blokade ancaman kuda terhadap petak B2, tapi kudanya tidak diberi backup lagi kawan, dan disikat oleh MVL dengan gajah pressure pion yang di sini. Iren langsung menyerah di langkah ke-21 setelah kehilangan satu perwira. Itulah kawan kekalahan Iren, blunder dengan
pengorbanan perwira cuma-cuma yang dia tinggalkan pada petak D4. Tadi memang Stockfish menyarankan sikat kuda terlebih dahulu setelah pertukaran kuda mundur ke petak B3, tapi juga masih ada gajah yang siap mengobrak-abrik juga kawan. Iren kalah atau menyerah di langkah ke-21. Sekarang kita pindah ke papan yang lain, masih dengan permainan Iren Karisma Sukandar menghadapi seorang Fidemaster dengan elo standarnya 2195 pada game keempat. Iren pegang putih bermain dengan pion E4 dan kita temui pembekaan Rui Lopez kawan, gajah B5 dan Morphy Defense pion A6. Seperti biasa gajah mundur ke A4. Kuda F6 rokado oleh Iren, gajah E7 nanti diikuti dengan pion B5 setelah benteng E1. Tapi Iren tidak bermain dengan benteng E1 kawan, menteri E2. Tak ada masalah, bisa kalian pilih variasi seperti ini. Dan hitam melanjutkan pion D6 membuka akses untuk mengeluarkan gajah apakah ke petak G4 ganggu kuda atau perkuat petak pusatnya E5 kawan dari ancaman pertukaran gajah sikat kuda dan putih mendapatkan pion pusat. Di sini Iren melanjutkan pion C3. Jelas kawan, banyak tujuannya pion C3 seperti biasa, dukungan untuk dobrak petak pusat, memberikan ruang bagi gajah mundur jika ada ancaman pion B5 dan seterusnya. Rokade oleh hitam, Iren melanjutkan dengan pion H3, kontrol petak G4 agar tidak ada ancaman dari manuver kuda ataupun gajah yang suka mengepin pada posisi ini. Seringkali kaum pos ronda sangat menyukai pin-pinan terhadap kuda di petak F ini kawan. Pion B5, gajah C2, dan di sini gajah B7 ditempatkan di diagonal terang panjang. Iren melanjutkan pion A3 untuk menghentikan laju pion B untuk memperkuat petak B4-nya. Benteng E8 dan mulai dobrak petak pusat dengan pion D4. Ditolak dengan langkah gajah F8 membuka akses bentengnya langsung di lajur E terhadap dua petak ini kawan. Dan Iren tidak melanjutkan pertukaran kawan, tetap menahan diri seperti biasa, memainkan benteng D1 terlebih dahulu. Jelas barulah nanti bisa membuka lajur D ini kawan. Kemudian menteri digeser menghindari satu lajur dengan benteng putih. Iren menutup permainan di petak pusat dengan pion D5. Kuda mundur ke petak E7. Sekarang pion A4 tantang Iren ditolak. Dia menantang di petak C6. Iren meladeninya dengan pion D pukul pion C6. Menteri ambil balik pion C6 dan benteng digeser ke E1. Memperkuat petak E4-nya dari serangan 3 perwira hitam sekaligus kawan. Di sini hitam melangkah kuda G6, membuka kembali akses gajahnya. Pion D5 mungkin siap dimainkan, gajah siap reposisi ke diagonal ini kawan. Iren melangkah kuda A3, mengorbankan pionnya untuk sementara dan diterima. Kuda mundur lagi ke B1, persiapan ambil balik dan serangan tusuk sate. Benteng digeser ke D8. Iren juga tidak terburu-buru ambil pion A4 melangkah kuda D2. Persiapan manuver seperti biasa dalam permainan Rui Lopez ke petak E3 ke G3 mencapai petak F5 atau ke petak pusat. Mungkin itu rencana Iren kawan. Dan di sini pion diserahkan kembali di petak A3. Tujuannya jika diambil oleh benteng maka hitam mempunyai tempo untuk membuka diagonal gelap bagi gajah kawan. Diambil oleh Iren. Selanjutnya pion D5 dan pion E pukul pion D5 terlebih dahulu, tempo ancam menteri. Dipukul balik oleh kuda, barulah benteng ini bergeser oleh Iren ke A5. Hitam melanjutkan kuda F4 ancam menteri, menteri ke E3 lanjut Iren. Stockfish menyarankan pertukaran menteri kawan, dan jika diterima saya akan sedikit lanjutkan kawan beberapa langkah di posisi alternatif ini. Posisi pion dalam ancaman, di sini hitam bisa melakukan pengorbanan sementara. Ambil pion G2 diambil oleh raja. Kuda H4, posisi kuda ini bisa direbut kembali setelah raja bergeser. Kuda pukul kuda. Tadi kuda putih tidak bisa ambil kuda hitam karena posisinya kena pin kawan. Dan di sini mungkin benteng akan diangkat naik rebut kuda. Kalian bisa bergeser ke petak G5 ataupun benteng A ini digeser ke lajur C untuk juga memberikan ancaman bagi kuda putih kawan. Permainan masih cukup berimbang menurut komputer seperti itu. Oke, Iren memilih dengan langkah menteri ke petak E3 karena ini adalah permainan blitz kawan. Saya rasa perhitungan yang begitu panjang juga bikin merepotkan bagi para pemain sekelas Grandmaster pun sangat sulit. Biasanya akan bermain cukup simple, taktikal, tanpa bermain positioning. Dan hitam melanjutkan benteng AC8, Iren melangkah gajah E4 ancam menteri.
Di sini Stockfish menyarankan pertukaran perwira kawan dengan benteng ambil pion E5 diambil balik oleh kuda. Di sini menteri bisa ambil kuda F4 kawan. Mungkin terjadi pertukaran kuda di sini ataupun pilihan terbaik adalah kuda bergerak ke peta D3. Terjadi pertukaran dengan gajah diambil balik oleh benteng. Memang posisi putih kawan sedikit demi sedikit mulai tertekan di sini. Memang tidak ada kesalahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Iren, cuma build up yang dilakukan oleh hitam sangat bagus kawan. Di sini tadi gajah E4, menteri penghindar, gajah pukul gajah lanjut Iren, dipukul balik oleh menteri. Iren kembali menawarkan pertukaran karena dia sudah tahu posisinya kurang bagus kawan karena mendapatkan tekanan di mana dua benteng hitam ini sudah cukup bagus posisinya, kuda dalam posisi yang bagus, apalagi tadi didukung dengan gajahnya di diagonal terang ini. Gajah gelapnya pun juga siap keluar nanti kawan. Itulah kenapa Iren sesegera mungkin menawarkan pertukaran menteri. Ditolak menteri ke C7 dan di sini Iren ambil pion A6 dengan benteng, kuda ke D3, ancaman persiapan garbuan kawan ke peta C5, ancam benteng sekarang dan jelas benteng putih bentengnya Iren salah satunya akan tewas. Memilih menyelamatkan benteng turun ke A1, kuda ambil benteng E1 diambil balik oleh menteri. Iren kalah kualitas perwira kawan. Pion F5, di sini kuda manuver ke F1 mencoba reposisi ke G3 ingin rebut pion di sini. Pion E4 dan kuda ke D4 sudah mendapatkan posisi yang bagus kuda di sentral. Menteri bergeser ke F7 gantian mendukung pion F-nya. Gajah G5 serang benteng, benteng digeser ke lajur E, kuda ke G3 dan di sini pion F4. Kuda ambil pion E4 diancam dengan langkah menteri D5 dipertahankan dengan pion F3 oleh Iren. Dan di sini hitam mulai melakukan kesalahan kawan menukarkan benteng sikat kuda E4. Pilihan lainnya adalah sudah saatnya mengeluarkan satu perwira penting ini kawan. Ya, mungkin akan dibahas dengan benteng ke D1 ataupun juga bermain dengan raja bergeser untuk menghindari pimpinan. Tapi memang sudah saatnya hitam menambah daya gedor karena posisi gajah gelap ini sangat pasif untuk menjaga pertahanan dan memang sekarang sudah saatnya keluar. Tapi memilih pertukaran kualitas dengan benteng sikat kuda E4 diambil balik oleh menteri. Memang terlihat tadi dia bisa mendapatkan gajah di peta G5. Tapi langkah blunder Iren juga bisa membalas demi mendapatkan benteng C8. Menteri ke E6 skak. Raja bergeser, Iren mendapatkan benteng dan sekarang gantian posisi Iren dalam posisi yang bagus 98% dalam posisi kemenangan. Pion H3 untuk memberikan ruang pergerakan bagi raja kawan karena sudah jelas terlihat bentengnya tadi juga siap diangkat oleh Iren. Juga menghindari nanti potensi pimpinan raja segera naik. Langsung Iren menantang kembali pertukaran menteri karena sudah unggul materi kawan. Menolak menteri G3 dan Iren ambil pion H5 skak. Raja bergeser, sekarang kuda mundur ke E2 ancam menteri. Gajah melakukan skak, blunder lagi hitam disikat oleh Iren di posisi langkah ke-42. Lawannya Nunes Polanco menyerah di langkah ke-42. Itulah kawan dua game dari permainan Iren kemarin malam di turnamen mingguan title Tuesday Blitz sesi kedua kawan. Dan tadi juga saya menemukan game yang sangat liar kawan dari permainan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura di babak terakhir di sesi kedua kawan. Besoklah kita akan ulas kawan. Dan oh ya, bagi kawan-kawan yang belum tahu bahwa admin ini punya channel kedua, channel musik relaksasi. Kalian bisa mendukung admin kawan. Nanti link ada di kolom deskripsi ataupun di akhir video ini. Bisa kalian kunjungi channel kedua admin dan harapan besar dari admin adalah bisa kalian dukung channel kedua agar cepat berkembang. Oke kawan, semoga permainan dari Iren tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.